untuk bisa bercermin di depan cermin. Artinya, kalau agama yang mereka anut mengacu mereka kepada orang-orang jahat, apapun nama, apapun istilah, apapun argumen yang mereka buat, berarti ada masalah di dalam doktrin itu sendiri. Nah, kalau mereka menggunakan ayat Al-Quran, mereka beralasan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, berarti ayat Al-Quran itu perlu dipertanyakan kelayakannya itu sampai sejauh mana. Kalau ayat Al-Quran digunakan dengan sedemikian rupa dan mengacu umat kepada orang jahat, nah maka Al-Quran itu harus digugat untuk dipertanyakan apakah itu memang tujuan Tuhan. Nah makanya orang Islam tidak hanya memakai slogan, oh ini Al-Quran, kitab suci yang begitu hebat dan pulan-pulan ini adalah hukum Tuhan. Tetapi kalau makna yang dibuat itu adalah mengacu mereka sendiri kepada orang-orang dan golongan yang tidak baik, nah itu perlu dipertanyakan makna yang mereka buat, termasuk konsep Tuhan itu sendiri. Nah kalau konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanya mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, maka konsep Tuhan itu sendiri perlu digugat, perlu dipertanyakan. Jadi jangankan Nabi Muhammad yang perlu digugat, Tuhan itu sendiri, Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri perlu digugat. Kalau memang Tuhan yang dianut umat ini hanya membawa umat kepada kezaliman dalam beragama. Makanya saya sendiri sudah lama ini mengajak kaum Islam untuk coba mewujudkan konsep rahmatan lil alamin dalam hidup mereka itu bagaimana. Nah, apakah kalau mereka tidak mampu mewujudkan konsep rahmatan lil alamin pada diri mereka, itu perlu kita pertanyakan kendalanya di mana. Nah, alasannya apa? Nah, kemudian juga sama halnya pertanyaan yang sama kita tanyakan kepada mereka, kenapa Islam itu tidak bisa mewujudkan konsep rahmatan lil alamin yang mereka ini akan pamer-pamerkan. Nah, kita perlu pertanyakan kendalanya di mana. Nah, kalau ada kandungan dari ajaran dalam agama Islam yang terbukti ada kaitannya dengan perbuatan kaum ulama, perbuatan umat yang mengacu umat kepada golongan tidak baik, golongan yang bikin kerusuhan, berarti ajaran itu sendiri perlu digugat, perlu dipertanyakan keabsahannya dan kelayakannya sebagai petunjuk. Nah, makanya tidak ada hal bagi saya sendiri ya ini tidak ada hal yang tidak bisa kita pertanyakan. Harus kita berani mempertanyakan apapun yang perlu kita ingin tahu kalau memang kita ini ingin mencari kebenaran. Nah, kalau konsep Tuhan dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak bisa dipertanyakan, nah inilah yang membuat umat Islam ini terjebak dalam dogma buta, terjerat dalam kezaliman dan kenistaan, karena mereka tidak bisa keluar daripada apa yang telah digariskan oleh kaum ulama, oleh kaum mazhab, oleh pendapat-pendapat mereka. Nah, makanya ini kan peran cendekiawan Muslim kan sebenarnya harus ikut ambil andil dalam persoalan ini. Jadi kalau hanya lulusan-lulusan para sarjana, para akademia yang sudah mendapat gelar guru besar di perguruan tinggi yang mengajarkan hanya menghafal, tetapi tidak memberdayakan daya pikir mahasiswa untuk bisa mempertanyakan dengan pemikiran-pemikiran yang kritis dari semua literasi yang sudah ada dalam agama Islam, berarti lulusan-lulusan dan kualitas akademia tidak banyak fungsi dan tidak banyak ambil andil dalam peradaban, sehingga akhirnya secara global kita lihat sekarang kan umat Islam jauh tertinggal dan tidak bisa memberi kontribusi yang bermakna kepada dunia dan juga kepada masyarakat setempat. Nah, contohnya Aceh. Nah, Aceh itu kan sudah lama ada Islam di sana. Kenapa orang Aceh itu tenggelam dan terjerat dalam kezaliman dalam beragama? Jawabannya sederhana. Karena memang ajaran agama yang mereka anut adalah mengacu mereka sendiri kepada kebodohan, pembodohan, dan ignorasi. Ya kan, sikap-sikap tidak mau tahu. Sehingga kekerasan dalam beragama itu sudah tidak asing lagi kalau di Aceh. Ya sikap-sikap halal darah dan macam-macam lah. Iya. Nah itu yang kita sayangkan, yang kita ingin
himbau kepada kaum muslim ya, para cendekiawan untuk bisa terbuka, untuk bisa menerima kritik, untuk bisa ya untuk berani mempertanyakan hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan. Iya, iya. Iya, jadi intinya Iya, teman-teman jadi hasil dari pembicaraan kita ini gini teman-teman. Intinya memang yang terjadi sekarang di negara kita ini adalah sebuah pilihan bentar. sebenarnya. Satu pilihan bagaimana umat muslim itu harus dalam tanda kutip ya berpura-pura untuk mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti hukum yang dibuat Allah. Mungkin